Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firda Sofia Tania, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan UO TNI AD tahun 2022, Angkatan 6, Gelombang 3, Kelompok 3. Saya bertugas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Aku, Smart ASN, dan instansiku. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau disingkat RSPAD Gatot Subroto adalah sebuah rumah sakit tipe A yang terletak di DKI Jakarta, Indonesia. Tepatnya berada di Jalan Abdul Rahman Saleh Raya nomor 24, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Rumah sakit ini berada di bawah Komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Rumah sakit ini didirikan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1819. Di rumah sakit ini pula lah dirintis pendidikan dokter Jawa yang dikenal dengan sebutan School tot Opleiding van Inlandische Artsen atau STOVIA. Saat ini RSPAD Gatot Subroto merupakan rumah sakit tingkat 1 dan menjadi rujukan tertinggi di jajaran TNI yang memberikan perawatan kesehatan untuk prajurit TNI AD, pegawai negeri sipil, serta masyarakat umum. Nama rumah sakit ini berasal dari nama Letjen TNI Gatot Subroto guna menghormati dan mengenang jasa Letjen TNI Gatot Subroto. Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto sudah terakreditasi JCI atau Joint Commission International dan Kars Paripurna. Visi misi RSPAD Gatot Subroto. Visi menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan yang merupakan kebanggaan prajurit, keluarga besar TNI, serta masyarakat. Misi RSPAD Gatot Subroto menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarga, serta tamu negara. Kedua, menyelenggarakan pelayanan perumasakitan paripurna dan rujukan tertinggi bagi prajurit, keluarga besar TNI, pejabat tinggi negara, dan masyarakat. Tiga, menyelenggarakan sistem kesehatan nasional melalui pelayanan perumasakitan berstandar internasional. Keempat, menyelenggarakan layanan unggulan berkelas dunia. Dan kelima, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan layanan unggulan berbasis riset. Nilai-nilai RSPAD yaitu Repro THB, responsif, profesional, teruji, handal, bersyukur. Tupoksi RSPAD Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Moto RSPAD Gatot Subroto, Where Nation Heal Its Heroes, di mana RSPAD Gatot Subroto menjadi rumah sakit tempat memberikan pelayanan kesehatan paripurna untuk para pahlawan. Yang dimaksud pahlawan antara lain prajurit dan ASN yang bertugas dan cedera sehingga memerlukan pelayanan kesehatan. Kedua, para pejuang baik yang berjuang dengan senjata ataupun non-senjata seperti atlet atau orang-orang yang mengharumkan nama negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena prestasi dan keahliannya. Ketiga, para pendahulu seperti purnawirawan atau veteran atau pensiunan. Keempat, para tokoh agama, masyarakat, negarawan yang memberikan kepercayaan penuh dengan memilih layanan RSPAD Gatot Subroto. 5. Para pejabat, konglomerat, dan siapapun yang mempercayakan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto tidak berobat ke luar negeri. Dan yang terakhir, orang-orang yang berkehendak baik dan berkontribusi untuk memajukan RSPAD Gatot Subroto. Struktur organisasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dikepalai oleh Letnan Jenderal TNI Dr. Albertus Budi Sulistya, SPTHTKL Mars, dan Wakil Kepala RSPAD Mayor Jenderal TNI Dr. Lukman Ma'ruf, SPBS MKes MH.
dibantu dengan Kakomet yaitu Maijen TNI Dr. Agus Yunianto SPBS, Kapoks Ahli Maijen TNI Dr. Nyoto Widyo Astoro SPPD Kahum, KSPI Brigjen TNI Dr. Subandono Bambang Indrasto SPM MM, Diryankes Brigjen TNI Dr. Abdul Hamid Rohanan SPB KBD MKes, Dirjangmet Brigjen TNI Dr. Prihati Pujo Waskito SPJP, Dirjang Brigjen TNI Dr. Iwan Darmawan Makmur, Dirbang Riset Brigjen TNI Dr. Sultan Finekri Arifin Abidin SPOG KFM, Dirprofnakes Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini SPP Mars, Dirum Brigjen TNI Dr. Iwan Turniawan Mars. Saya adalah seorang bidan di RSPAD Gatot Subroto. Jabatan fungsional bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. Tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan informasi mengenai tugas jabatan fungsional bidan terampil yang termasuk dalam kategori keterampilan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan sesuai dengan penempatan saya yaitu di ruang tindakan dan persalinan. Tugas saya adalah pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan, memfasilitasi informed choice dan atau informed consent, melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenasi atau personal hygiene, memberikan vitamin atau suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis, melakukan pengkajian pada ibu nifas, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan, melakukan fasilitas inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal, melakukan asuhan bayi baru lahir normal, dan melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi atau mengurangi kesakitan dan kematian. Manajemen kebidanan merupakan suatu proses pemecahan masalah dalam kasus kebidanan yang dilakukan secara sistematis diawali dari pengkajian data subjektif dan objektif, dianalisis sehingga didapatkan diagnosa kebidanan aktual dan potensial, masalah dan kebutuhan, adanya perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Standar pelayanan yang harus dicapai, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan atau seminar sesuai dengan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, serta memberikan pendidikan kesehatan. Perwujudan Smart ASN dalam tugas pidana yang sesuai dengan tujuan instansi RSPAD Gatot Subroto yaitu meningkatkan kompetensi di bidang kebidanan dengan mengikuti seminar dan pelatihan. Kedua, kolaborasi dengan tim medis lain terkait dengan kondisi dan perawatan pasien melalui pesan digital WhatsApp. Ketiga, aktif dalam bersosial media untuk berbagi informasi terkait kesehatan terkini dengan mengedepankan etika dan cakap bermedia sosial. Nilai-nilai Smart ASN yaitu 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, 6. Berjiwa hospitality, 7. Entrepreneurship, 8. Memiliki jaringan luas atau networking. Upaya yang dilakukan agar kinerja menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN yaitu pertama, memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
bangga terhadap bangsa sendiri dengan mengikuti upacara setiap hari Senin dan memakai batik setiap hari Jumat. Memberikan pelayanan secara optimal, prima, dan paripurna. Bijaksana dalam menggunakan internet, dapat memanfaatkan dan mengoperasikan sistem informasi rumah sakit, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun organisasi profesi. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. RSPAD bersyukur. Terima kasih.